Masih di channel Mas Falah Seneng Mancing. Hari ini kita akan coba battlekan antara dua TG ini Mas. Ini ada Geisha dengan Orca Banyuasin. Keduanya ini ada di rentang harga yang hampir sama. Geisha ini di 455 dan Orca Banyuasin ini di 545.000. Jadi selisihnya hanya sekitar 100 ribuan saja. Kita akan battlekan hari ini Mas. Secara desain sama-sama mengusung tema simpel sebenarnya, tapi dari Ryoshi ini sedikit lebih lebih kekinian ya Mas. Geisha approve dari Ryoshi, yang sebelah bawah ini yang Orca Banyuasin. Jadi Banyuasin ini sedikit lebih simpel saja secara desainnya. Di sisi bagian belakang yang Ryoshi ini ada sedikit tambahan hologram saja, sedangkan yang Orca ini ada tulisan Design and Engineered by Orca. Di susunan ruas bagian belakang terlihat punya Geisha yang sedikit terlihat hitam, itu ruasnya sedikit lebih rapat dibanding yang Orca Banyuasin Mas. Sedangkan tutup belakangnya ini yang punya Geisha ukuran 14 dan Banyuasin ukuran 17. Yang punya Geisha ini sudah ada seal karetnya, sedangkan yang Orca ini belum ada Mas. Jadi masih polos, belum ada seal karetnya. Susunan diameter ruas tampak dari depannya juga sama. Yang Banyuasin ini terlihat lebih longgar, sedangkan yang ini Geisha ini terlihat lebih rapat. Nah, kalau ruas ujungnya, ruas pertama ini sudah sama-sama rolling tip, jadi sudah ada rollingnya. Hanya saja yang punya Geisha ini sedikit lebih kecil. Untuk tutup depannya bentuknya seperti ini. Yang punya Geisha ini ukuran 14, hitam, dan yang satu silver kehitaman. Oke, sekarang kita akan timbang dulu Mas. Dulu kita pernah review masing-masing TG ini ya Mas, sudah cukup detail juga. Orca Banyuasin dan Ryoshi Geisha. Ini sebenarnya kita hanya mengulang antara Geisha dan Banyuasin. Nah, sekarang kita battlekan. Untuk Banyuasin ini tanpa tutup depan kita timbang 123 gram, sedangkan yang punya Geisha ini hanya di 96 gram. Oke, cuma nanti kita akan bandingkan dari sisi rasanya seperti apa. Geisha ini tanpa tutup depan 96, tapi ya, beberapa TG terjadi kasus lebih berat tapi rasanya lebih enak Mas. Oke. Untuk ruas tertutupnya yang Geisha ini 53, sedangkan yang punya Banyuasin ini 63 Mas. Jadi selisih sekitar 10 sentian saja. Untuk diameternya yang Geisha ini 20,6, sedangkan yang Banyuasin ini 22. Tengahnya di 18,1, yang Banyuasin juga sama 18,1. Di bagian tengahnya sama. Kalau di bagian depannya ini 17 yang punya Banyuasin, dan yang punya Geisha ini di 16,5. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau mungkin ada yang belum jelas bisa cek review sebelumnya. Banyuasin dan Orca ini sudah ada, bahkan yang Banyuasin ini sudah 2 kali saya review ulang Mas. Oke, kita akan buka dulu, kita akan lihat komposisi ruasnya, dan nanti kita akan coba eksperimen apakah ruas 1, 2, 3 nya ini bisa dipakai saling berkebalikan. Oke, jadi kita ambil antara ruas pangkal, tengah, dan ujung saja. Ujungnya nanti di 1, 2, 3 kita akan coba comparekan apakah ukurannya sama, jadi apakah nanti bisa dipakai saling bergantian Mas. Ini kalau kita lihat untuk motif ruasnya ini sama-sama glossy spiral. Hanya saja nanti saya akan lihatkan dari jarak dekatnya, dari sisi joinnya nanti kita bisa lihat secara kualitasnya mana yang lebih unggul. Oke, posisi ruasnya seperti ini, motifnya glossy spiral. Dari pangkal ke ujung kurang lebih hampir sama. Ini 1, 2, 3 nya kita akan coba ambil ruas pertamanya dulu, bagian ujung. Tampak yang punya Banyuasin ini terlihat lebih besar Mas. Kita akan coba ukurkan berapakah ukuran diameternya. Yang Geisha ini di 1,4, sedangkan yang Banyuasin ini di 1,7 Mas. Jadi selisih 0,2 mili saja. Nah, ini yang Banyuasin terlihat sedikit lebih kaku dibanding yang punya Geisha.
bagian ujungnya ruas pertama. Jadi Banyuasin ini kaku, Mas. Nanti kita akan lihat actionnya, perbedaannya di mana. Kita akan coba masukkan dulu ruas pertama dari Banyuasin. Oh, 0,2. Berarti mungkin bisa masuk, tapi selisihnya lumayan banyak, Mas. Ruas keduanya ini 4,7, sedangkan yang Geisha ini cuma 2,8. Selisihnya kok banyak ya? Karena selisihnya banyak, mungkin tidak bisa masuk di ruas masing-masing bergantian, Mas. Jadi nggak usah dicoba lah. Kalaupun bisa masuk ruas pertamanya di 0,2, harus ada sedikit dipotong salah satunya. Jadi kalau yang kecil masuk ke besar bisa, tapi harus ditambahkan lem lagi. Nah, ini komposisi ruasnya seperti ini. Tampak punya Geisha ini sedikit lebih hitam legam, sedangkan yang punya Banyuasin ini seperti karbon komposit ya, Mas. Cuma komposisi karbonnya sudah lebih bagus. Seperti ini penampakannya. Nah, ini sama-sama polos, hanya saja di Geisha ini di ruas ujungnya itu sedikit glossy, ada glitter-glitternya warna biru. Kalau yang punya Banyuasin ini sampai ujung tiap ruas polos. Sedangkan yang punya Ryoshi Geisha di bagian pangkalnya tadi sudah ada garis penguncinya, Mas. Kalau punya Banyuasin belum ada. Ini tampak dari sampingnya seperti ini. Polos saja sampai ke ujung ruas. Jadi hanya yang punya Geisha yang ada garis penguncinya saja. Untuk ketebalan ruas tampak dari belakang ini terlihat memang sedikit lebih tebal yang punya Banyuasin ya, Mas. Secara detail ini mau saya ukurkan, tapi nanti durasinya terlalu panjang, Mas, karena basicnya pokoknya kita nanti akan cek di action dan bendingnya saja. Jadi kalau mungkin ada yang penasaran bisa scroll lagi ke belakang, di review sebelumnya sudah cukup detail secara ukuran, ketebalan dan diameter ruasnya. Kita lanjut ke tes untuk action dan bendingnya, Mas, antara Orca Banyuasin dan Geisha. Ini yang di sebelah kiri saya ya, Mas, berarti di sebelah kanan layar itu yang Banyuasin. Kita akan coba cek secara action. Nah, ini yang Banyuasin ini memang nampak sedikit lebih kaku, Mas. Bukan sedikit ya, memang lebih kaku dibanding Geisha. Tapi dari sisi rasa, Geisha ini sedikit lebih terasa ringan. Jadi ada konsekuensi plus dan minusnya ya, Mas. Kalau mau kaku biasanya bobotnya biasanya memang lebih berat. Yang Geisha ini sedikit lebih ke medium, rasanya lebih enak. Dan ini Geisha ini bobot totalnya hanya 96. Kalau kita tambahkan lagi stabilizer di bagian belakang, itu rasanya jadi lebih enak, Mas. Kalau dari sisi lurus terlihat sama-sama sudah lurus. Jadi seperti ini actionnya. Jadi memang lebih kaku yang Banyuasin. Banyuasin itu actionnya ada di tengah, sedangkan yang Geisha itu sebenarnya dia lebih merata dari tengah sampai ke ujung. Kita cek untuk center bebannya. Center beban yang punya Geisha ini ada di ruas ketiga bagian ujung ya, Mas. 1, 2, 3. Sedangkan yang Banyuasin ini sebenarnya ada di ruas ketiga juga tengah. Tapi kalau kita sejajarkan ruas bagian belakangnya, kurang lebih hampir sama, hanya selisih 5 cm saja untuk center bebannya. Padahal yang Banyuasin ini tadi kita timbang secara total lebih berat. Tapi secara pilihan action memang punya Banyuasin ini lebih kaku dibanding Geisha. Geisha ini lebih medium. Tapi kalau secara selera, saya lebih suka stylenya yang punya Geisha, Mas. Jadi rasanya enak, enteng, tidak terlalu kaku. Saat battle dengan ikan rasanya lebih sensasional. Sudah sama-sama lurus menurut saya, hanya sedikit perlu diputar-putar sedikit saja untuk menemukan lebih pasnya lagi. Saya akan lihatkan dari belakang actionnya Orca Banyuasin versus Ryoshi Geisha. Produk terbaru Ryoshi itu ada Shinokami. Kemarin kita juga sudah review, Mas. Seperti ini, yang sebelah kiri ini, nah ini yang Geisha. Nah, yang kanan ini terlihat lebih kaku, ini yang Banyuasin, Mas. Nah, bisa dilihat, bisa dibandingkan, ini yang Geisha dan Banyuasin. Yang sebelah kanan saya tukar, yang kanan ini jadi Geisha, yang kirinya ini yang Banyuasin. Ya, terlihat lebih kaku yang Banyuasin, lebih kencang juga, tapi
Itu tadi kembali lagi ke selera. Kalau selera sesuai dengan style saya mancing, saya suka battle berlama-lama dengan ikan, jadi sensasinya lebih terasa, Mas. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Untuk terakhir kita akan coba cek bendingnya antara Ryoshi Geisha dan Orca Banyuasin. Beban yang saya pakai karena kebetulan yang dua beban yang sama, saya hanya punya di 155 gram saja, Mas. Nanti di kesempatan yang lain kita akan coba bikin yang bebannya sama di 252 gram. Kalau di 400-nya saya ada, tapi joran-joran kelas medium semacam ini kalau untuk beban berat saya rasa beresiko, Mas, karena fungsi dari joran TG itu sebenarnya bukan untuk angkat-angkat beban, hanya untuk sekedar battle dengan ikan saja. Jadi bagaimana kepandaian kita, bukan kepandaian ya, tapi bagaimana pengalaman kita mengendalikan gerakan ikan itu biar tidak menciderai joran atau pancing yang kita punya. Jadi sebenarnya memang bukan untuk geratak-geratak untuk angkat, jadi ada speknya sendiri, Mas. Bendingnya seperti ini. Yang punya Banyuasin yang sebelah kiri ini, yang di bagian atas itu yang Banyuasin, yang kanan itu yang punya Geisha. Oke, bisa dilihat dari lengkungannya. Yang punya Geisha ini lebih merata dari depan sampai ke tengah, sedangkan yang Banyuasin ini hanya di bagian ruas ujungnya saja, meskipun di bagian tengah ikut melengkung tapi tidak begitu terlihat ya. Kalau dilihat lengkungannya memang tampak lebih cantik yang punya Orca Banyuasin. Tapi balik lagi ke selera itu tadi, kalau saya suka yang Geisha, Mas. Satu ringan, yang kedua lebih terasa ketika battle dengan ikan. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Sudah ya, Mas. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut untuk cek panjang reelnya antara Orca Banyuasin versus Ryoshi Geisha. Kita akan cek panjang reelnya untuk Banyuasin dan Geisha. Yang Banyuasin itu yang sebelah atas, yang bawah yang Geisha, Mas. Kita cek sampai ke sini. Ternyata yang Banyuasin ini 450 kurang. Kalau sampai ujung tali memang ada 450, tapi ujung ruasnya tidak ada. Lebih real yang punya Ryoshi Geisha. Jadi kalau mau cari real ya Geisha. Saya rasa sudah cukup lengkap battle antara Ryoshi Geisha dan Orca Banyuasin. Saya sampaikan lagi, kalau mau lebih ke kaku, pilihannya bisa ke Banyuasin, tapi panjangnya tidak real dan harganya sedikit lebih mahal. Tapi dapatnya kaku, gitu. Kalau mau yang ringan dengan action lebih ke medium, bisa pilih ke Geisha. Jadi kembali lagi ke selera. Kalau dari selisih harga, selisihnya hanya sekitar 100 ribuan saja, Mas. Jadi lengkungan dari Orca Banyuasin ini dari tengah ke depan, salah ya, iya benar, dari tengah ke depan. Sedangkan yang punya Geisha ini sedikit lebih merata, proporsi lengkungannya full di bagian depannya. Oke, cuma ringannya memang ringan Geisha, jadi ada plus minusnya. Kembali lagi ke selera, tinggal mau suka yang mana, Mas. Kalau terpanjang realnya Geisha yang juara. Kalau yang Orca Banyuasin ini 450 kurang panjangnya. Sedangkan untuk tutup bagian belakangnya, yang Banyuasin ini memang belum ada seal karetnya. Kalau untuk konektor ulir di bagian belakang sama-sama belum ada keduanya, Mas. Kalau tutup atas kan tidak begitu kurang begitu diperhatikan, karena biasanya kalau di custom itu tutup bagian depannya jarang dipakai. Oke, saya rasa sudah cukup untuk review untuk battle antara Banyuasin versus Geisha. Mohon maaf ini suara kita dubbing ulang karena pas waktu bikin video ternyata mic-nya lupa kepencet, Mas. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di review TG yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, lancar rezeki. Ryoshi Geisha versus Orca Banyuasin. Monggo pilih yang mana. Terima kasih.